Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Adiba, kelas 3A Tadris IPA, UIN Salatiga. Di sini saya akan membawakan topik mengenai pengertian biologi sebagai ilmu. Bab yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kedudukan biologi sebagai ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan konsep tentang hidup. Langsung saja ke bab yang pertama, kedudukan biologi sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian biologi. Secara etimologis, biologi mempunyai kata yang berasal dari bahasa Yunani. Bios yang memiliki arti hidup, serta logos yang memiliki arti ilmu. Biologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan, termasuk mempelajari tentang makhluk hidup, hubungan antar makhluk hidup, dan hubungan dengan lingkungannya. Berdasarkan definisi tersebut, biologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal tentang kehidupan di bumi, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, serta lingkungan tempat hidupnya. Biologi juga mempelajari tentang organisme hidup lain, termasuk mempelajari tentang struktur, evolusi, persebaran, pertumbuhan, dan taksonominya. Selanjutnya, mengapa sih kita harus mempelajari biologi? Yang pertama, untuk mengetahui tubuh kita hingga organ yang paling dalam dan zat-zat yang dikandungnya demi menjaga kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui potensi alam semesta, flora dan faunanya hingga organ yang paling dalam sehingga bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Yang ketiga, untuk mengetahui kandungan zat-zat yang ada di dalam alam semesta, baik yang terkandung dari hewan, tumbuhan, ataupun manusia untuk menciptakan obat atau vaksin bagi penyembuhan penyakit. Yang keempat, untuk mengetahui berbagai jenis penyakit atau kelainan pada tubuh sehingga kita bisa mengerti cara bertindak yang efektif demi penyembuhan atau juga pemulihan kondisi tubuh. Selanjutnya yaitu biologi sebagai ilmu. Banyak sekali proses-proses dalam tubuh makhluk hidup yang menerapkan prinsip-prinsip fisika, di antaranya transport seluler atau difusi dan osmosis, kemudian transpirasi, penyerapan paket-paket foton dalam fotosintesis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, berdasarkan makhluk hidup sebagai objek studi atau bidang kajiannya, maka biologi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mikrobiologi, yaitu cabang biologi yang mengkaji seluk-beluk mikroorganisme termasuk virus, bakteri, jamur mikroskopik, alga mikroskopik, dan protozoa. Kemudian yang kedua yaitu botani. Botani yaitu cabang biologi yang mengkaji dunia tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu zoologi, yaitu cabang biologi yang mengkaji dunia hewan. Kemudian hubungan biologi dengan kimia juga sangatlah dekat hingga terlahir cabang ilmu biokimia. Pada dasarnya, dalam sel terjadi rangkaian reaksi kimia secara enzimatis. Contohnya, yaitu makanan yang dimakan oleh hewan dan juga manusia yang diproses secara kimia dalam sel. Kemudian pada fotosintesis juga ada rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam kloroplas. Selanjutnya yaitu bab kedua, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah berisi merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, menguji hipotesis, mengolah data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil. Langsung saja ke langkah yang pertama, merumuskan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian. Ketentuannya yaitu, pertanyaan harus dirumuskan secara singkat dan jelas, pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran ganda, rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya, dan yang terakhir rumusan masalah minimal mengandung dua variabel. Langkah kedua yaitu mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dari rumusan masalah. Hipotesis ini yang nantinya akan dibuktikan dalam sebuah eksperimen. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, menguji hipotesis. Untuk menguji apakah hipotesis benar, seorang peneliti harus melakukan eksperimen. Tahap-tahapnya yaitu 1. Perencanaan. Di sini peneliti menyiapkan alat dan bahan serta bagaimana langkah-langkah kerja yang akan dilakukan. Kedua, pelaksanaan eksperimen. Di sini peneliti melakukan
perlakuan terhadap semua kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol tidak. Kemudian yang ketiga, yaitu observasi dalam eksperimen. Peneliti melakukan pengamatan secara teliti pada setiap perubahan dan gejala apa yang terjadi pada kelompok eksperimen dalam kurun waktu tertentu. Langkah keempat, yaitu mengolah data. Melalui observasi yang telah dilakukan, maka data dapat diperoleh berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang diperoleh melalui pengukuran, sedangkan data kualitatif adalah data yang bukan angka atau diperoleh melalui pengamatan indera saja dan dinyatakan dalam kalimat atau narasi. Langkah yang kelima, menarik kesimpulan. Di sini kita menuliskan apa saja yang terbukti dalam eksperimen yang telah dilakukan. Kesimpulan ditulis sesuai dengan rumusan masalah. Langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil. Setelah ditarik kesimpulan, maka penelitian harus dikomunikasikan kepada orang lain atau masyarakat dengan cara dibuat laporan lalu dipresentasikan, atau peneliti yang sudah ahli dipublikasikan melalui jurnal ilmiah. Selanjutnya yaitu sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang peneliti. Yang pertama, berani dan bersikap santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Kedua, mengembangkan keingetahuan pada sesuatu. Yang ketiga, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Yang keempat, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang kelima, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan-usulan yang diajukan. Yang keenam, mau bekerja sama. Yang ketujuh, jujur terhadap fakta. Dan yang kedelapan yaitu disiplin dan tekun. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai teori. Teori yang pertama adalah teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penganut dari abiogenesis adalah Aristoteles dan Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian, teori kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori ini mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama, omne vivum ex ovo. Semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo. Semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga yaitu teori Harold Urey yang menjelaskan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa organik di atmosfer seperti gas-gas metana, amonia, hidrogen, dan juga uap air. Teori Urey didukung oleh Alexander Ivanovich Oparin dan Stanley Miller. Lanjut ke bab yang ketiga, yaitu konsep tentang hidup. Pengertian hidup. Menurut KBBI, hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini mengenai manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yaitu dapat bernafas. Pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas berupa penarikan oksigen dan pembuangan karbon dioksida pada hewan dan juga tumbuhan. Yang kedua yaitu dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ada yang aktif dan ada yang pasif. Ciri yang ketiga yaitu peka terhadap rangsang. Rangsangan bentuknya bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, aroma, dan juga suhu. Ciri yang keempat, memerlukan makanan. Dalam bertahan hidup, semua makhluk hidup memerlukan asupan energi dan nutrisi di dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi ini terkumpul dalam makanan. Pada hewan, berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu karnivora adalah pemakan daging,
Herbivora adalah pemakan tumbuhan dan omnivora adalah pemakan segala. Ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Secara fisik, makhluk hidup akan bertambah besar seiring berlangsungnya kehidupan. Ukuran ini dikarenakan volume jaringan dan sel tubuh yang selalu bertambah. Kemudian, perkembangan sendiri memiliki definisi yang berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan dalam hal ini adalah bertambahnya kemampuan, struktur, dan fungsi alat tubuh. Ciri yang selanjutnya yaitu dapat bereproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi pun berbeda cara. Ada yang berupa seksual ataupun aseksual. Kemudian selanjutnya yaitu adaptasi. Adaptasi yaitu pertahanan untuk hidup dengan cara menyesuaikan dengan lingkungannya. Secara umum, adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi bentuk tubuh atau morfologi, kemudian adaptasi proses metabolisme tubuh atau fisiologi, dan yang terakhir adalah adaptasi perilaku. Kemudian, ciri yang terakhir yaitu ekskresi. Makhluk hidup yang memerlukan makanan dan mengolahnya akan membuang sisa-sisanya melalui sistem ekskresi. Yang terakhir yaitu perbedaan benda hidup dan benda tidak hidup. Menurut bentuk dan ukurannya, makhluk hidup mempunyai bentuk dan ukuran tertentu, sedangkan benda mati tidak. Kemudian, menurut komposisi kimianya, makhluk hidup mempunyai komposisi kimia tertentu, sedangkan benda mati komposisi kimianya tidak tertentu. Menurut organisasinya, pada makhluk hidup terbentuk dari sel-sel, sedangkan pada benda mati, misalnya batu, susunan sedemikian rupa adalah hasil dari unsur pokoknya. Kemudian menurut metabolismenya, pada makhluk hidup terjadi pengambilan dan penggunaan makanan, respirasi, sekresi, dan ekskresi, sedangkan pada benda mati tidak mengalami hal-hal tersebut. Menurut iritabilitasnya, makhluk hidup dapat memberikan reaksi terhadap perubahan di sekitarnya, sedangkan besarnya reaksi tidak seimbang sebesar aksi. Pada benda mati, reaksinya seimbang dengan aksi. Kemudian, menurut reproduksinya, makhluk hidup dapat menjadi banyak, sedangkan pada benda mati, tidak. Kemudian yang terakhir, tumbuhan dan hewan mempunyai daur hidup. Setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan mempunyai daur hidup, sedangkan benda mati membesar karena pengaruh luar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.